Halo guys, welcome back di channel saya. Hari ini saya ingin membahas mengenai merendam tortoise ya. Jadi selain merendam tortoise ini banyak manfaat dan juga ada sisi negatifnya guys. Nah, sebelum saya melakukan pembahasan, saya ingin mengucapkan selamat hari Lebaran dan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maafkan apabila selama saya membuat konten ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang menyenangkan. Oke, langsung aja kita bahas ke pokok topiknya. Jadi sebelum membuat video ini, saya sering menginformasikan ke teman-teman baiknya ketika kalian memelihara tortoise itu selalu melakukan rutin rendam dan jemur setiap pagi ke tortoise kalian. Nah, fungsinya adalah untuk memperlancar metabolisme pada tortoise dan supaya mereka juga bisa minum guys. Jadi secara dasarnya meskipun mereka itu kura-kura darat, mereka juga pasti butuh minum karena pada dasarnya semua makhluk hidup itu butuh minum meskipun habitatnya mereka ada di gurun pasir atau di enclosure yang notabene panas. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan tips supaya rendam dan jemur ini lebih efektif dan tentunya lebih aman ya. Nah, yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah kalian dalam melakukan rendam dan jemur itu pastikan air yang kalian berikan ke torto itu tidak terlalu dalam. Nah, tidak terlalu dalam ini fungsinya adalah ketika mereka sudah mulai lelah atau misalkan kalian campur dalam satu baskom seperti ini, mereka tidak saling injak. Nah, takutnya pas torto kalian itu kalian campur jadi satu seperti ini ya. Dalam satu wadah terdapat 2 atau sampai 4 torto, itu khawatirnya mereka saling injak. Nah, bahayanya adalah pas torto ukurannya lebih kecil itu kepalanya diinjak oleh yang lebih besar. Nah, itu bisa berakibat fatal guys. Jadi dia kepalanya akan masuk ke dalam air dan dia tidak bisa bernafas seperti itu. Itu kuncinya. Nah, rekomendasi dari saya itu pastikan untuk ukuran air seperti ini guys, tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dangkal. Nah, ini semata kaki. Jadi pas dia posisi berdiri itu posisi airnya pas di bawah karapas si tortoise-nya. Nah, ini amannya ya guys. Jangan sampai melebihi ini karena itu sangat berbahaya. Kalau misalkan kalian set di sini, misalkan di sini, nah itu bahaya. Ini rekomendasi dari saya adalah kalian set seperti ini untuk ukuran kapasitas airnya. Ini batas amannya guys. Lalu yang kedua adalah pastikan ketika kalian melakukan rendam dan jemur itu kalian tungguin ya, jangan kalian tinggal, karena bahayanya adalah ketika mereka naik-naik di ujung baskom itu dia bisa terbalik, atau pas dia lagi naik di atasnya temennya, terus pas temennya defensif dia bisa terbalik seperti ini guys. Nah, itu bahaya sekali, apalagi nanti airnya masuk ke dalam hidungnya, itu sangat berbahaya. Jadi pastikan kalau kalian harus tungguin sampai selesai. Itu yang kedua ya guys. Nah, yang ketiga adalah waktu atau durasi seberapa lama kalian melakukan penjemurannya. Nah, penjemurannya ini kalau rekomendasi dari saya maksimal 10 menit aja. 10 menit itu maksimal dan wajib kalian tungguin ya. Jadi kalau sekiranya si tortoise ini udah mulai gerak-gerak seperti ini, nah ini
artinya dia udah mulai kepanasan. Itu langsung kalian sisihkan ke tempat yang dingin guys. Nah, disisihkan ke tempat yang lebih teduh ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kepanasan, karena jika sampai kepanasan itu bisa menyebabkan dia dehidrasi, meskipun dia berasal dari enclosure yang lebih panas dari cuaca Indonesia ya, seperti itu guys. Lalu yang terakhir ya, pada saat proses penjemuran jangan kalian campur torto kecil dan besar. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, ini kan kecil banget ya, ini yang besar. Nah, ini jangan dicampur guys. Nah, bahayanya adalah nanti yang kecil ini bisa ditimpa sama dia, sama yang besar gitu. Jadi kalian sesuaikan aja sesama ukuran. Nah, ini sudah sesuai ya, sama-sama besar, ini juga sama. Nah, ini karena paling gede sendiri ya saya sendirikan, nggak saya gabung jadi satu dengan yang kecil-kecil, seperti itu guys. Nah, itu 4 poin penting yang perlu kalian perhatikan dalam proses melakukan jemur rendam setiap pagi untuk torto kalian, khususnya yang masih baby. Nah, proses penjemuran dan perendaman ini bisa kalian lakukan setiap hari, atau mungkin bagi teman-teman yang sibuk kerja, kalian bisa lakukan seminggu minimal 3 kali, itu wajib guys ya. Kalau misalkan kalian masih tidak ada waktu lagi, nah saran saya kalian bisa pakai cara menggunakan lampu UVA plus UVB. Nah, itu sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya, nanti kalian bisa cek di deskripsi, akan saya lampirkan untuk linknya supaya kalian nggak repot-repot untuk mencari video saya, seperti itu. Oke ya, saya ulangi, untuk 4 poin pentingnya adalah yang pertama, pastikan kapasitas air tidak melebihi karapas atau tempurung si sulcata. Lalu yang kedua adalah durasi waktu penjemuran dan perendaman maksimal 10 menit ya. Lalu yang ketiga adalah kalian wajib menungguin ketika kalian melakukan proses rendam jemur torto kalian. Yang terakhir adalah sesuaikan ukuran tortoise antara besar dan kecilnya, jangan dicampur, kecil-kecil sendiri, besar-besar sendiri. Nah, ini rekomendasi bagi teman-teman yang mempunyai torto banyak, lebih dari satu, seperti itu ya guys. Oke ya guys, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat dan kalian terhibur. Terima kasih banyak bagi teman-teman subscriber yang selalu support dan mendukung channel saya. Doa terbaik untuk kalian semua. Dan bagi teman-teman yang baru mampir, apabila kalian menyukai video saya, silakan dilakukan subscribe agar kalian tidak tertinggal video saya selanjutnya. Oke, sampai ketemu di lain video selanjutnya ya guys.